Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Nur Aziz Ubaidillah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, akan mempraktekkan pembelajaran pada kelas 5, tema 9, subtema campuran homogen dan campuran heterogen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua nggih. Semoga kesehatannya seperti ini selalu dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada materi minggu lalu, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama, pengertian campuran homogen adalah campuran dari beberapa zat tunggal yang bisa tercampur secara sempurna. Anak-anak, campuran homogen memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Bidang batas antar komponen penyusun tidak ada. Yang kedua, komposisi penyusun di setiap bagian campuran sama. Yang ketiga, komponen padat dan komponen cair tidak akan memisahkan. Contohnya, larutan gula, larutan garam, larutan cuka, larutan sirup. Nah, di bagian ini kita dapat memperagakan percobaan campuran homogen dengan alat dan bahan seperti berikut, yaitu pertama, gelas plastik, kedua, air, ketiga, gula, keempat, garam, dan kelima, sirup, dan keenam, sendok. Cara kerja, pertama, siapkan seluruh alat dan bahan. Kedua, isikan air ke dalam gelas banyak 1/3 gelas. 3. Masukkan bahan-bahan seperti gula, garam, sirup ke dalam gelas yang berbeda masing-masing 1/3 gelas. 4. Aduk perlahan dan sampai rata. 5. Amati perbedaan pada air. Kita lanjut ke materi campuran heterogen. Setelah kita memahami materi zat campuran homogen, yang kedua kita memahami materi tentang pengertian campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran dua zat tunggal yang tidak bisa tercampur dengan sempurna. Campuran heterogen juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bidang batas antar komponen penyusun tampak jelas. Kedua, komposisi komponen penyusun di setiap bagian campuran tidak sama. Ketiga, komponen padat dan komponen cair akan memisahkan sendiri. Anak-anak, untuk contohnya kita dapat melihat seperti ini, yaitu air ditambahkan pasir. Jadinya pasir tidak akan bercampur dengan air. Yang kedua adalah air dengan kopi. Kopi akan mengendap di bagian bawah dan air akan berada di bagian atas. Yang ketiga, air dengan minyak. Air dengan minyak tidak akan bisa menyatu karena terdapat molekul yang berbeda. Nah, anak-anak, pada campuran heterogen kita dapat melakukan percobaan seperti campuran homogen. Tapi ini sedikit berbeda. Dengan alat dan bahan, pertama, minyak secukupnya, pasir secukupnya, air secukupnya, kopi secukupnya, dan gelas. Cara kerja, pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kedua, masukkan air ke dalam gelas. Ketiga, masukkan minyak, pasir, kopi ke dalam gelas yang sama seperti air.
amati apa yang terjadi. Ya anak-anak, di sini Bapak akan mempraktekkan campuran homogen dengan alat dan bahan: 1 bubuk minuman, 2 gula pasir, air putih, dan 2 gelas, dan 1 sendok. Pertama-tama taruh air pada gelas. Setelah itu masukkan gula untuk percobaan kali ini. Kita aduk di dalam gelas sampai gulanya larut. Aduk terus sampai larut. Setelah larut kita amati, ternyata gula larut pada air. Setelah gula tercampur, kita beralih ke serbuk minuman. Potong bungkus serbuk minuman dengan gunting, masukkan ke dalam air secukupnya saja. Setelah itu aduk dengan sendok hingga merata dan tercampur. Nah, ini adalah campuran homogen karena zatnya bercampur dengan sempurna. Yang kedua, kali ini memperagakan campuran heterogen. Untuk alat dan bahan: pertama, pasir dan minyak, 2 gelas 1 sendok, dan air. Langkah pertama, masukkan air. Setelah itu masukkan pasir secukupnya saja. Kita aduk secara merata. Dan kedua, masukkan minyak ke dalam gelas yang satunya secukupnya saja. Kita aduk merata. Kita lihat, ternyata minyak dan air tidak akan bercampur, dan pasir dan air juga tidak akan bercampur. Nah, inilah yang dinamakan campuran heterogen karena tidak akan bercampur dengan sempurna. Anak-anak, saya kira untuk materi pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Pesan Bapak, jaga kesehatan, jangan lupa sholat dan belajar, serta sampaikan salam saya kepada orang tua kalian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.